Oke guys, nah ini AutoDX kita. Nah pertama-tama ini ada yang part, ada yang assembly, ada yang drawing. Nah part itu kita gambar satu persatu, sedangkan assembly itu langsung kita buat sekaligus. Kayak bahasa Inggrisnya assembly kan digabungin. Udah. Nah cara pertama itu kita buka new. Nah di sini kan ada yang English, ada yang metric. Nah yang English ini satuan ruangnya itu inci, jadi kita tidak pakai. Sedangkan yang kita pakai itu metrik yang Indonesia, karena Indonesia kebanyakan pakai milimeter. Jadi kita tekan di metrik, lalu standar ini, lalu create. Jadi kita tunggu. Ya, buat masternya gimana ini Mas Abel? Oh ya, buat masternya ini kalau untuk diambil di laboratorium tuh bisa. Tapi kata mbaknya kemarin itu mereka yang original, jadi harus daftar dulu. Jadi mbaknya bilang nanti masternya bisa mereka kasih, tapi kita sendiri yang daftar. Nah, lalu untuk ini sendiri kalau mau ambil masternya ada juga sama Ino bisa, tapi sama Ino ini kayaknya hasil kopian bukan yang asli. Oke. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini ini seperti ini fiturnya. Nah, dari extrude, revolve, sweep, hole, fillet, shell, ini semua nanti bentuk-bentuk 3D-nya. Nah, kita dulu belajar dari sini. Kita pakai yang 2D sketch atau 2 dimensi. Nah, ya betul. Nah, ini 2 dimensi. Nah, pertama dulu kita harus menyesuaikan XY plane. Itu XY plane itu bagian depan. Jadi setiap kali memulai pekerjaan itu harus diambil dari XY plane ini, bagian depan ini. Jadi teman-teman tinggal klik. Nah, ini nampak. Jadi pastikan ini nanti front. Ini di atas front. Supaya tidak bingung. Nah, kemarin banyak bilang setiap kali memulai membuat suatu gambar atau membuat suatu apapun itu, usahakan dimulai dari titik nol. Dari titik nol. Dimulai dari doa juga bagus juga. Lalu bagus lah. Nah, lalu di sini ada fitur-fiturnya mulai dari line, circle, arc, rectangle, fillet, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari line ya. Line ini banyak terbagi, mulai dari line, spline, yang control vertex, dan spline yang interpolation, sama equation curve. Nah, yang sering dipakai dalam membuat desain itu hanya line saja, sedangkan spline dan interpolation spline itu hanya dipakai kadang-kadang. Nah, contohnya kita buat ya. Contohnya kita buat garis line. Nah, seperti ini caranya. Tinggal tarik saja dan lepas. Nah, ini sudah garis line. Nah, untuk garis ini terus berlanjut. Jadi sejauh teman-teman yang ingin mau. Kalau ingin membatalkannya tinggal tekan ESC saja. Nah, sudah. Kalau juga ingin menghapus tinggal ketik garisnya lalu delete. Nah, seperti itu kita delete semua dulu. Nah, untuk pembuatan benda juga atau menggambar benda, kita bisa membuat sesuatu kita. Bisa juga kita menentukan panjang atau panjang dari suatu benda yang mau kita buat. Contohnya ini kan kita mau buat line. Nah, di sini teman-teman jangan langsung klik selesai. Teman-teman langsung ketik saja berapa panjang teman-teman yang mau. Contohnya ini 50. Nah, setelah itu teman-teman enter, nanti dia langsung menyesuaikan 50 panjangnya. Seperti itu. Oke, jika ingin membatalkan tinggal tekan ESC, lalu hapus. Kalau mau teman-teman hapus, atau teman-teman buat ulang ya. Lalu selanjutnya circle. Nah, untuk selainnya itu bisa teman-teman teman-teman coba sendiri di rumah, hampir sama. Hanya apanya yang saja yang ini. Nah, itu kan sama semua. Oke ya. Lanjut untuk satu-satu. Circle. Nah, untuk circle ini membuat lingkaran seperti ini. Tinggal tekan. Tinggal teman-teman seperti ini saja buatnya. Kalau mau hendak berapa
kalau teman-teman juga mau membuat ukuran, tinggal seperti tadi, tinggal tekan berapa ukurannya, contohnya 30. Nah, lalu enter, nanti dia akan membuat seperti ini. Oke, ini contoh yang circle. Lalu ada juga circle yang lain, yaitu circle tangan. Nah, circle tangan ini kita buat dulu pertama, caranya itu kita buat line, lalu kita buat 3 garis sembarang, contohnya seperti ini. Nah, lalu buat line lagi, nah, lalu lagi, bisa 3 bisa 2 terserah teman-teman. Nah, sudah. Lalu kita tekan circle, pilih circle tangan, lalu tekan ke 3 garis ini. Nah, terbuat sendiri kan circle-nya seperti itu. Dan teman-teman juga kalau mau hapus silahkan, kita buat lagi yang baru. Teman-teman pada sudah mengerti kan? Lalu untuk circle ellipse ini sama, kita buat circle tapi bentuknya seperti ellipse. Contohnya kita buat line dulu. Gimana? Kamu belum masuk? Nah, ini line. Lalu tekan ini circle ellipse. Mana ya? Ini bisa dipotong nanti kan? Nah, untuk circle ellipse-nya sendiri tidak usah buat line, aku baru ingat. Jadi tinggal begini saja, teman-teman. Nah, ini ellipse-nya bisa kita tentukan seberapa, apakah segini, atau bisa terserah berapa ukuran yang kita mau. Oke? Kalau ukuran bibir bisa nggak? Oh, sulit itu. Oke. Nah, kita lanjut ke arc. Nah, untuk circle sendiri itu biasanya sering dipakai cuma circle biasa. Kalau circle tangan dan ellipse itu biasanya jarang dipakai. Lalu lanjut kita ke arc. Arc ini ada terbagi yang 3 point, tangan sama center point. Nah, contohnya langsung saja kita buat. Nah, seperti itu. Aduh, kurang nampak ya. Coba. Ini yang untuk tangan. Ini ada yang untuk tangan. Kita buat set line dulu. Lupa ini apa? Nah, seperti ini. Kita buat titik pusatnya atau titik mulai lingkarannya. Nah, seperti itu. Dia nanti menyesuaikan dengan titik yang kita mau. Oke, teman-teman. Lalu itu untuk arc. Lalu ada rectangle. Rectangle ini terbagi banyak rectangle. Ada rectangle yang 2 point, 3 point, yang ada 2 point center rectangle. Tapi yang paling sering digunakan itu rectangle yang ini, yang 2 point dan polygon. Nah, ini contohnya rectangle. Sama, membuat biasa. Nah, langsung saja klik. Lalu untuk polygon juga sama, langsung dibuat bentuk polygonnya. Nah, di sini kita bisa tentukan berapa yang kita mau. Di sini kita mau 6 sisi atau 4 sisi. Contohnya kita mau 5 sisi. Tekan enter. Polygon 5 sisi, nanti langsung kita buat. Di sini langsung terbuat 5 sisi kan? Kayak logo Aprin ya? Iya, logo Aprin. Oke, sorry. Di sini kita tentukan sisinya, oke, teman-teman? Kita hapus dulu. Tadi artnya kurang 1 itu, baru 2 kalau jelasnya. Yang art. Art. Iya. Jadi sebenarnya bisa mereka buat sendiri. Oh, center point nggak dijelasin gimana? Oke. Nah, lanjut teman-teman. Kita ke fillet. Ini ke fillet dulu, nanti dulu. Contohnya, iya langsung kita ke fillet. Contohnya kita fillet. Fillet ini gunanya untuk memotong benda. Nah, contohnya kita buat satu
rectangular contohnya. Sudah kita buatkan. Lalu kita tekan fillet. Contohnya kita tekan fillet. Nah, kita tentukan berapa kemiringan atau potongan yang mau dibuat. Contohnya kita buat 5. Lalu kita tekan yang mana mau diapa, seperti ini. Nah, bisa kan? Nah, ini sudah terbentuk filletnya. Atau mau diulang, bisa. Contohnya kita buat rectangle. Lalu kita buat fillet, kita tekan fillet. Kita tentukan berapa 5 mm, terserah, bisa juga 10, bisa 20, bisa juga 100. Contohnya kita buat 3. Lalu kita tekan di arah yang kita mau buat filletnya. Contohnya di sini. Nah, sudah. Mudah kan? Lanjut. Setelah fillet ada chamfer. Nah, chamfer ini kan fillet itu memotong seperti membentuk lingkaran. Nah, chamfer itu memotong seperti garis miring. Contohnya, langsung kita tekan saja berapa kita mau. Berapa kita mau. Ini chamfernya terbagi 3. Yang distance, yang 2 distance, lalu yang distance sama angle. Nah, distance ini jaraknya terbagi sama. Contohnya kita langsung contoh ya. Contohnya kita buat 3. Nah, kita buat di sini 3. Nah, mereka sama-sama terpotong di 3 mm, 3 mm. Nah, contohnya kita buat yang 2 distance untuk chamfernya. Chamfer yang 2 distance. Contohnya di sini 3, di sini 2. Kita buat tab. Nah, di sini 3, di sini 2. Kan masing-masing pemotongannya berbeda kan? Oke. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, kita buat chamfer yang angle, distance dan angle. Nah, distance ini sama yang seperti jelaskan. Angle ini derajatnya. Bisa kita contohnya kita buat 45 derajat, kita samakan saja. Distance-nya 5, contohnya. Kita tekan di tempat yang kita inginkan. Nah, kan dia pemotongannya sama-sama 5 dan derajat pemotongannya itu 45 derajat. Nampak kan di sini? Ini potongannya 5. Derajatnya 45. Oke, teman-teman, mengerti kan? Oke, lanjut. Oke, nah teman-teman kita lanjut. Kita lanjut, kita ke fungsi dari rektangular dan sirkular. Fungsi dari rektangular dan sirkular ini seperti menduplikat apa itu namanya, bangun yang kita buat atau proyeksi yang kita buat. Nah, untuk rektangular ini seperti ini caranya. Pertama rektangular. Salah. Ya, aku bingung tadi. Contohnya kita buat satu rektangular. Oh iya, tahu. Nah, setelah Aku itu juga baru sadar tadi. kita tekan rektangular. Lalu kita tekan geometri sampai muncul tanda plus di sini. Nah, sudah muncul tanda plus di kursornya. Teman-teman blok semua yang hendak teman-teman duplikat. Lalu udah berubah berwarna biru. Lalu teman-teman tekan direction. Nah, setelah teman-teman tekan direction ini, bisa teman-teman bisa tentukan kemana arahnya, bisa ke sini atau bisa ke bawah, nanti bisa teman-teman pilih, terserah. Tentunya ke arah samping kanan. Nah, di sini teman-teman, di sini jumlah yang kita mau duplikat, contohnya kita duplikat 5. Dan jaraknya itu sekitar contohnya 50, 30. Atau tidak 50. Biar nampak jaraknya. Nah, Kemarin. tinggal tekan OK. Nampak kan di sini? Anak industri. Ada 5, jaraknya 50 mm. Nah, seperti ini. Nah, contohnya teman-teman mau membuat yang ke arah bawah. Teman-teman tinggal tekan rektangularnya, Tadi turun. tekan geometrinya, Telur. Temennya FK2. lalu tekan direction-nya yang di sini. Nah, ya kan? Lalu contohnya ini 3, jaraknya 50. Oke, nah kan dia otomatis membuat 3. Jaraknya masing-masing 50. Oke, teman-teman. Lanjut ya.
Toksikologi. Nah, kita lanjut ke sirkular teman-teman. Racun. Nah, sirkular itu seperti menduplikat sesuatu di dalam sesuatu. Contohnya ini memang sulit dimengerti kata-katanya. Kata-kata apa itu namanya? Kontroversial. Paradoks. Contohnya teman-teman membuat circle. Udah. Teman-teman buat circle, setelah itu teman-teman membuat satu bangun ruang di dalam circle-nya. Bisa terserah di luar, di dalam, ataupun bersinggungan dengan circle-nya. Contohnya saya buat rectangle yang bersinggungan dengan circle-nya. Bersinggungan ya. Nah, sudah? Ada satu rectangle yang bersinggungan dengan circle-nya. Lalu, teman-teman tinggal tekan sirkular. Lalu tekan geometri. Teman-teman blok bangunnya. Lalu tekan Wih, atas nggak ada orang cuy. ini arahnya. Lalu teman-teman tekan circle-nya. Sudah kan otomatis nampak. Lalu teman-teman bisa pilih mau 6 atau berapa banyaknya. 80. Lalu derajatnya juga bisa 180 derajat. Contohnya ini saya buat 180 derajat. Nanti cuman setengah saja kan? Atau saya buat 90 derajat. Nah, seperti itu kan? Teman-teman bisa bebas memilih apa saja, oke? Nah, sudah mengerti kan teman-teman? Ya, lanjut. Nah, ini tadi untuk menghapusnya, kita langsung delete saja. Ya, oke teman-teman. Contohnya teman-teman ingin membuat bangun ruang, contohnya. Teman-teman mau buat bangun itu, contohnya teman-teman buat seperti ini. Bangun rumah lah. Bangun ruang. Mau bangun ruang, nggak laku. Oh. Itu sih dong. Apa ini? Dir. Apa sih? Sebenarnya teman-teman buat yang seperti ini. Rami cuy, orang berdua. Oh, 3 cuy. Sudah. Nah, lalu jika teman-teman ingin mengeditnya dalam bentuk 3 dimensi, Diambil pasti pelumangnya. oh, saya makan. No, tidak ada biarkan. Sama teman-teman, ini masih ada. Contohnya ini mirror. Di sini mirror, teman-teman contohnya buat bangun rumah. Lalu setelah itu tekan mirror. Lalu kita select mana yang mau mirror, contohnya ini. Lalu kita tekan mirror lainnya. Kita mau dia mirror ke arah mana? Kalau ke arah sini, berarti dia mirror ke arah sini, ke arah sini. Kalau ke arah kita tekan ini, dia mirror ke arah atas. Di sini dia mirror ke arah sini. Ini dia mirror ke arah sini. Contohnya ya, kalau tekan ini mirror. Apa sih Baru up nih. Nah, kan? Bego Franco-nya. Kalau teman-teman ingin menghapus ini, itu tinggal tekan Yesus saja. Oke, kan? Bisa kan teman-teman? Bisa juga teman-teman bisa hapus di dalamnya. Kalau teman-teman mau. Nah, itu langsung jadi bangun ruang kan? Nah, kalau teman-teman jika sudah selesai membuat suatu bangun ruang, kalau mau teman-teman bisa proyeknya mau ke masuk 3 dimensi, itu caranya begini. Teman-teman finish sketch. Nggak mau apa sih dong? Iya, nggak mau bisa deh. Buat baru aja berarti. Baru aja. Tap ini aja. Ini teman-teman ada kesalahan sedikit, jadi kita buat yang baru saja. New. Maksudnya kan teman-teman itu tadi pilih metrik lalu standar ML, baru klik. Nah, lalu kita tekan standar 2 sketch ini. Ingat teman-teman, tempat memulai awal kerja itu di XY plane. Oke. Lalu perhatikan ini di front. Nah, kalau teman-teman jika ingin memulai pekerjaan selalu ingat di titik 0 supaya kita tidak kebingungan, karena setiap nanti kita finish sketch, semua yang kita kerjakan itu dimulai dari titik 0. Oke, contohnya kita buat seperti yang saya buat tadi. Bukan lain. Untuk mengetahui apakah itu sudah benar-benar di titik 0, nanti dia berwarna hijau seperti ini. Nah, kita buat ini. Bangun ruang yang seperti yang saya buat tadi. Mati kan? Seru kali itu. Tanya ini ganggu kali. Oke. Lalu kita mirror. Kita select.
Sudah, baru kita tekan mirror lainnya. Kita hendak membuat ke arah sana ya, jadi kita tekan ini. Lalu kita hapus. Nah, seperti itu. Kita jika ingin mematakan mirrornya, kita tekan SC. Sudah. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin menghapus tempat tengahnya, tinggal tekan tengah, baru delete. Nah, seperti itu. Lalu kita tekan finish sketch. Finish sketch. Nah, dia akan seperti ini nanti. Tampilannya. Ya, itu bisa kok dinilai itu nanti. Oke, teman-teman. Nah, lanjut. Ingat ketika ingin membuat gambar 3D model itu direction-nya itu harus seperti ini, dia miring seperti ini, karena itu cara menggambar 3D. Lalu untuk gambar cara kerja 3D itu ada terbagi banyak, itu extrude, revolve, sweep, hole, fill, shell, combine, dan direct. Nah, contohnya kita buat extrude. Nah, extrude ini seperti untuk memberikan volume pada suatu bangun ruang yang teman-teman ingin bangun. Ini distance-nya. Ini distance to dan between. Yang biasa digunakan tuh distance karena itu yang paling simpel. Lalu ini kita mau buat volumenya ke arah mana? Ke arah depan, ke arah belakang, atau bisa ke arah dua-duanya. Sama ini juga sama. Contohnya kita teman-teman ingin membuat bangun ruangnya sebesar 20. Nah, oke. Nah, otomatis akan terlihat seperti ini. Terlihat seperti ini bangun ruangnya. Bisa kan teman-teman? Nah, lalu jika teman-teman ingin membuat suatu pekerjaan, teman-teman pasti akan selalu menggunakan from. Nah, seperti ini kelihatan from-nya. Oke, teman-teman. Lalu kita lanjut. Itu ingat teman-teman, extrude itu untuk membuat atau membuat volume pada bangunan teman-teman yang membuat. Lalu kita revolve. Kita masuk revolve. Revolve ini sebenarnya jarang dipakai. Ini feature. Kok nggak bisa di semua? Pokoknya nanti kalau bergulung, tolong security. Apa yang guna revolve? Atau dia mengundurkan besar. Stop ada dia aja gitu. Nggak ada. Oh. Matanya aja gitu. Fokus di sini. Nggak, langsung pilih saja. Fokus lagi juga. Tapi nggak ada gitu. Nah, ini sebentar. Ini kemarin kami juga belum jelaskan teman-teman. Ini hanya diberikan penjelasan saja. Ini sweep ini biasa digunakan ketika kita hendak membuat pipa. Tengok ini pipa. Ini biasanya digunakan di teknik bagus. Lalu loft. Ini loft ini seperti membuat piramida, lubang dalam lubang. Nggak tahu lah bagaimana cara jelaskannya. Seperti membuat cerobong itu loh. Ayo, Nah. Lalu lalu coil ini seperti membuat ulir atau pegas ini namanya, pegas. Oke, lanjut. Contohnya teman-teman ingin membuat hole atau lubang di suatu bangunan. Teman-teman tinggal pilih tekan hole. Nah, hole ini terbagi atas, bisa di center, bisa di sini ada banyak pilihannya, tapi biasanya kami pakai ini yang paling atas. Udah, baru tekan center. Musuhnya fokus ngekill sampai lupa hancurkan turret ini. Gambar circle-nya. Sudah. Mampus. Lalu teman-teman pilih hole. Tower. Lalu Ayo langsung war. distance. Lalu ini teman-teman tinggal pilih berapa. Harusnya 50 lewatkan. Berapa diameternya Mereka gas kita war. atau panjangnya, terserah, bisa 50. Contohnya 50. Ada damage.
lalu diameternya tentunya 5. udah. Hidup mereka. Lalu Udah sakit ya. apa lagi? Dari poin. Yosen nanti bilang, nggak lari gitu. Ini Kenapa takut sekali kau Engki? ya, oke. Be, pokoknya kalau yang benar jadi buat kita. Nah, sudah kan teman-teman? Dan Ini bisa kita teman-teman ini. Gojek sudah swipe. Nah, kan bolong dua-duanya kan? Nah, seperti itu teman-teman. bukan suai. Oke, terima kasih. Breaker.